Gimana kabarnya hari ini? Yang kabarnya luar biasa, mari lambaikan tangan bersama Kak Rika. Amin. Walaupun kita masih ibadah di rumah-rumah, Rika percaya semangat kita sama seperti kita ibadah di gereja. Katakan amin. 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 Kita akan memuji Tuhan lebih lagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Rika, undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan atas kami. Terima kasih buat setahun Tuhan jagai kami. Kalau hari ini kami dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, itu semua karena Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami mau ibadah, Tuhan berkati sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan ada di rumah-rumah kami, mendapatkan kami satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan daripada kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama dengan kami di saat ibadah kami ini Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa Tuhan, buat Kak Dede yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, setiap firman yang disampaikan, biar kami bisa mengerti, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati juga keluarga, Kak Wanti dan anak-anak, semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih, kami siap untuk memuji, meninggikan Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala.
hari ini mau menyembah Tuhan lebih lagi. Siapkan hatinya, jangan lihat kiri kanannya. Kita mau fokus hari ini sama Tuhan. Yang siap katakan amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
atas segala pernyataan Tuhan sepanjang hari kami. Kalau hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan namanya Tuhan. Kami boleh mengundang hadirat Tuhan di rumah-rumah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa ya Tuhan, buat bangsa negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Bapa. Bila Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan, Engkau sembuhkan bangsa kami dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami minta berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami minta keselamatan yang datang daripada Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menatap bangsa kami, Engkau melihat bangsa kami, Engkau menyembuhkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami boleh tinggal. Kota kami, Kota Padang ya Tuhan Yesus, Sumatera Barat. Tuhan juga boleh lindungi kota kami ya Tuhan. Jauhkanlah kota kami dari COVID-19. Dan jauhkanlah juga ya Tuhan kota kami ini dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah pelindungan-Mu juga turun atas kota kami, atas Sumatera kami. Karena kami percaya ya Tuhan, kota kami juga Tuhan akan selamatkan. Sumatera Barat kami juga akan Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Dan begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di pusat, Bapak Niko Notor Raharjo ya Tuhan Yesus. Engkau berkati masa tuanya ya Bapak. Engkau berkati juga ya Tuhan setiap pekerjaan dan usaha hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih lagi ya Bapak. Engkau pakai dengan senantiasa hamba-Mu ini untuk menjalankan setiap ide-ide ya Tuhan Yesus, bahkan apa yang Engkau inginkan atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di pusat ini ya Tuhan Yesus, di Kota Padang ini ya Bapak. Bapak Johan Makmur ya Tuhan Yesus, beserta istrinya juga Tuhan boleh berkati. Tuhan berkati masa tuanya, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usahanya. Biarlah kebahagiaan yang sempurna juga Tuhan boleh turunkan atas Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati ya Tuhan ketiga wakilnya. Biarlah Tuhan Engkau juga yang senantiasa memberkati ketiga wakil hamba-Mu ini. Biarlah ya Tuhan Engkau juga memberikan kesehatan, kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk kakak rohani kami ya Tuhan, pembina rohani kami di Departemen Anak ya Tuhan, Kak Wanti dan Kak Dede ya Bapak. Engkau juga yang berkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu ini Tuhan juga boleh pulihkan. Tuhan berkati anaknya juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa ya Bapak buat kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa juga menjagai kakak-kakak sekolah minggu. Engkau juga senantiasa menjagai setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu selalu dalam perlindungan-Nya Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu juga selalu senantiasa bersekutu dengan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga ya Tuhan kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada saat ini ya Tuhan, baik di rumah-rumah, baik di dalam perjalanan, dimanapun itu ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa melindungi adik-adik sekolah minggu. Biarlah Engkau menjawab setiap kerinduan hati mereka untuk bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan pasti akan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan kota kami sehingga kami boleh datang kembali ke rumah-Mu ya Bapa, untuk melakukan sekolah minggu kami, untuk melakukan menara doa kami seperti biasa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang menjawab setiap kerinduan hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap studinya ya Tuhan Yesus, cita-citanya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang selalu menuntun mereka ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati papa mamanya ya Bapa. Biarlah umur yang panjang Tuhan berikan kepada kedua orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Kak Dede yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang boleh hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan bisa diterima oleh anak-anak-Mu nantinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku mau lihat dulu nih. Luar biasa. Baik semua, puji Tuhan. Nah,
Berapa banyak yang ingin mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, coba lihat. Coba aku lihat nih. Hah? Wah, coba sekali lagi. Ya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, tutup matanya. Kita mau nyanyi satu lagu. Tutup matanya semua ya. Tutup matanya, tutup matanya. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan aku tutup matanya adik-adik semuanya. Tuhan aku siap. Bagus, nyanyi lagi. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sekali lagi katakan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Angkat tinggi-tinggi tangannya, sekali katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus Tuhan. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari ikutin berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ketemu sama Engkau. Kami rindu firman-Mu di dalam kami. Urapi kami Tuhan, semuanya. Urapi telinga kami, biar kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Yeay. Nah, aku katakan dulu sekali lagi nih. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Coba aku lihat nih semua nih. Semuanya sehat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang hari ini aku mau nyampein satu firman. Ya, ada seorang yang jahat banget. Dia suka membunuh orang. Jahat gak? Jahat kan? Suka ngejar-ngejar orang. Kristen. Jahat gak? Jahat kan? Lalu dipukulin. Jahat gak? Tapi dia bisa bertobat tuh. Gimana ya? Mendengar ceritanya? Ya, judulnya namanya Saulus bertobat. Apa? Saulus bertobat. Nah, diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, ini ceritanya adik-adik. Jadi aku mau nyampein sesuatu loh, bahwa orang yang jahat itu Tuhan bisa pakai loh untuk jadi baik. Bisa loh. Nah, asalkan ada Roh Kudus yang di dalam kita nih, kita bisa berubah jadi baik. Nah, kita lanjut ya ceritanya ya. Nah, waktu itu Paulus sebelumnya namanya siapa? Saulus. Siapa namanya? Saulus. Nah, Saulus itu
dia mendapatkan surat dari imam besar waktu itu, bahwa dia dapatin surat kuasa untuk membunuh orang Kristen, pengikut Kristus, dikejar-kejar nih. Aku dapat surat nih, wah, aku pegang suratnya nih. Ya, sekarang aku bisa membunuh siapa aja yang aku mau. Aku kejar-kejar, aku tangkap. Nah, sekarang aku mau pergi ke Damsik. Aku mau cari orang di sana. Nah, pergilah Saulus itu bersama temannya lalu pergi ke Damsik. Ya, ya, apa namanya? Damsik. Nah, kalau dilihat di peta itu memang jaraknya sedikit, tapi jaraknya jauh. Nah, ketika dia Paulus yang dulu namanya Saulus itu sebelum sampai di kota Damsik, tiba-tiba dia melihat sesuatu, ada suatu suara, ada suatu tiba-tiba cahaya yang dari langit mengelilingin dia. Ya, dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya seperti ini. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus bilang begini, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Tuhan bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergi ke dalam kota, dari sana engkau akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau perbuat. Seketika itu juga ia termangu-mangu, teman-temannya melihat ada suara, ada cahaya, tapi mereka nggak dengar apa-apa, cuma Saulus doang yang dengar. Nggak ada yang dengar, cuma Saulus. Tapi begitu Saulus mau buka mata, dia nggak bisa lihat. Wah, matanya jadi buta. Matanya jadi buta. Matanya buta. Lalu teman-temannya tuntun dia ke dalam kota yang namanya Damsik. Ya, ia tidak dapat melihat selama 3 hari loh. Kalau kita nggak lihat mati lampu nih, lagi gelap matanya kita tutup, sebentaran aja kita udah nggak bisa mana-mana. Dia udah 3 hari dia nggak bisa lihat dan juga dia nggak makan nggak minum. Ya, nah di dalam kota itu ada satu orang namanya Ananias. Ya, Tuhan suruh Ananias untuk datang kepada Saulus itu. Nah, ketika Saulus itu di dalam, dia ketemu dalam keadaan buta, dituntun. Ya, firman Tuhan kepada Ananias bilang gini, Ananias, ada satu orang namanya Saulus. Ya, pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Carilah di rumah seorang Yudas dari saksi bernama Saulus, dia sekarang sedang berdoa. Ya. Nah, kemudian Ananias ketemu sama Saulus ini nih. Saulus, Saulus, Tuhan bilang sama aku, kamu ikut dengan aku sekarang. Ya, ikut. Lalu tiba-tiba dan Ananias itu menumpangkan tangannya kepada Saulus. Lalu dengan kuasa Tuhan, matanya yang buta jadi bisa ngelihat lagi. Wah, puji Tuhan adik-adik, bisa lihat dia lagi. Lalu dia pulang, dia makan, dia minum, dan dia tinggal di kota Damsik. Ya, tahu nggak? Di kota Damsik itu tadinya dia mau bunuh orang Kristen. Dia mau kejar-kejar anak-anak. Dia mau kejar-kejar orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di tengah jalan, Tuhan ketemu sama dia dan dia bisa berubah. Dari orang jahat bisa menjadi orang yang baik. Bagaimana bisa? Karena ketemu sama Tuhan. Ketika di dalam kota itu, si Saulus yang namanya Saulus itu berubah jadi namanya Paulus sekarang. Ya, dia memberitakan Tuhan dengan berani. Orang bilang, itu kan si Paulus, itu Saulus itu kan mau bunuh kita. Di mana-mana dia ditakutin. Kok sekarang dia malah jadi memberitakan firman tentang Yesus ya? Semua pada bingung. Jadi gimana nih? Gimana nih? Tapi banyak orang yang semakin lama semakin percaya. Karena Saulus udah diubahkan oleh kuasa dari Roh Kudus. Katakan amin.
Adik-adik percaya nggak? Punya nggak teman yang jahil, jahat, iseng? Mungkin ada kali ya. Mungkin kita sendiri juga iseng, jahat, jahil sama teman-teman kita. Tapi dengan kuasa Tuhan, kita bisa berubah. Asal kita mau nih. Mau nggak berubah adik-adik? Dari yang jahat. Aku nggak, jahatnya gimana Kak? Aku nggak mau jagain adikku. Aku kan nggak jahat. Ya itu kan nggak nolong papa mama. Mungkin papa mamanya bilang, jagain adiknya dong. Tapi nggak mau. Ya. Atau mungkin disuruh papa mama nggak mau. Ada lagi yang mungkin kayak tadi tuh, suka isengin temennya, jahilin temennya. Ya. Nah, dan satu lagi adik-adik, Kakak mau pesanin. Kalaupun orang itu ada teman kita jahat, teman kita usil, teman kita iseng, kita harus doain dia supaya dia nanti ketemu Tuhan dan bertobat. Setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Yang mau melambaikan tangan. Coba aku lihat. Wah, oke ya, mau ya. Dan aku mau tanya sekali lagi. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangannya. Coba lagi. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama, kita bisa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, ingat gak? Turun atas saya, maka saya akan punya kuasa. Nah, ingat gak? Sekali lagi. Kalau Roh Kudus turun atas saya akan punya kuasa. Nah, kita hari-hari ini kita berdoa. Kalau kita punya kuasa, kita bisa berdoa supaya orang jahat jadi baik. Amin. Mau? Ayo, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Tutup matanya. Yang sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Yang mengasihi Tuhan, tutup matanya sungguh-sungguh. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Sekarang waktunya kita mau ketemu sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Katakan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat tangannya yang mau menyenangkan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hatimu, hanya itu kerinduanku. Sungguh-sungguh lebih lagi katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus,
hari ini kami telah dengar firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau untuk berubah, untuk menjadi orang yang baik. Kalau dulu mungkin kami nggak taat sama papa mama, tapi sekarang kami mau berubah. Tolong kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini kami minta urapan-Mu mengalir dalam hidupku. Percaya adik-adik, saat ini Tuhan sedang bekerja. Percaya, ada kuasa yang Tuhan mengalir saat ini. Terus naikkan pujian kamu. Terus naikkan penyembahan kamu. Katakan berulang-ulang, aku penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku ya Roh Kudus. Penuhi aku ya Roh Kudus. Penuhi aku dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Minta sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak ini Tuhan, yang telah mengangkat tangannya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin dipenuhi dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang mengubahkan hidup anak-anak ini. Mereka tidak lagi menjadi sama, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, mereka diubahkan, mereka dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati anak-anak ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Nah, sekarang angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat. Angkat tangan tinggi. Kekasih-kekasih Allah, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus anaknya Tuhan kita, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menolong kita semua sampai Tuhan Yesus menyebut kita kembali di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Yes, shalom. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu lagi Tuhan, adik-adik semua.